Kita sekarang menyaksikan, yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah kejahatan politik. Ya. Jadi ada sejumlah elit politik yang sedang kerasukan ambisi politik kekuasaan yang tanpa batas, sedang berusaha menggulkan tadi kata saudara ketum kita tadi, Mas Ridho, yaitu agar ada 3 periode 5 tahun lagi ya kepada saudara kita Joko Widodo itu. Ya. Nah ini menurut saya ini sebuah tadi political conspiracy, ya, sebuah komplotan politik, ya. Tapi juga political crime, kejahatan politik, juga political sin, dosa politik, kemudian juga political evil collaboration, ya, kolaborasi yang sangat jahat di bidang politik. Kemudian ada istilah lagi political lawlessness, yaitu politik yang sama sekali tidak mengindahkan hukum, termasuk institusi dan lain-lain, tapi juga political atrocity, kekejaman politik. Ya. Nah di sini saya ingin memberikan pesan, mudah-mudahan sampai ke istana, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya. Akan dilaporkan pasti. Ya. Nah sekarang ini kita melihat usahanya itu memang dari berbagai cara. Misalnya kita mendengar akhir-akhir ini di mana-mana kota-kota besar ada musyawarah rakyat. Yang intinya adalah pasti begini, ya. Jadi Pak Jokowi didukung oleh rakyat untuk 5 tahun lagi. Kemudian juga kita melihat konspirasi ini yang kita sayangkan, mengapa ada semacam sikap politik yang demikian aib, demikian tak terpuji, yaitu teman-teman di DPR, di DPD, DES MPR, tidak ada oposisi yang cukup nyaring untuk menghentikan apa yang dikupas oleh majalah Tempo yang tadi diangkat oleh ketum kita. Ya. Nah, saya khawatir ya bahwa kalau para anggota parlemen yang mestinya paham masalah, yang diberi Allah juga akal dan nalar, ya. Tetapi mereka karena sudah terjebak kepada ya sikap yang zalim, ya, maka memang kata Nabi ad-dzulmu dzolam, kedaliman itu adalah kegelapan. Nah kalau orang sudah gelap, tentu tidak lagi bisa membedakan apa-apa, ya, karena dalam kegelapan semua kekotoran, semua hal menjijikkan itu bisa terjadi, dan ini di bidang politik ini tentu akan melimpah kepada bidang-bidang kehidupan nasional lainnya. Ini pasti tidak bisa tidak. Nah kemudian saya ingin mengingatkan ya, dalam surat An-Nur ayat 39 dan 40 ya, itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya, yang sekuler, yang anti agama, yang meremehkan akhirat ya, itu dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yasabudum anuma'a. Jadi orang-orang kafir itu yang tidak percaya kepada Allah, ya, orang-orang komunis dan lain-lain, ya, itu memang melihat yang diinginkan itu sebagaikan sebuah fata morgana. Ya. Jadi fata morgana di sebuah dataran yang luas, ya. Kemudian orang yang haus akan menyangka di sana ada air yang bisa memuaskan dahaga atau haus-hausnya itu. Tapi kata Allah, hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'a wa wajadallaha indahu fawahu hisabah. Ya. Tapi ketika mereka sampai kepada fata morgana, ya tidak ada apa-apa.
Yang ditemui sesungguhnya adalah Allah. Ya. Ini perwisaan yang ketemunya malah pada Allah yang Maha Kuasa itu. Ya. Kemudian Allah akan akan menyempurnakan hitungannya itu. Ya. Artinya Allah membuat perhitungan kepada orang-orang tergolong kafir itu yang tidak suka kepada agama. Ya. Kemudian tentu perhitungannya itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, orang-orang yang sudah buta, tuli, mati rasa, mati akal dan lain-lain itu, kata Allah, ya, mereka itu aukadulumatin fi bahri lujin yakshahu maujum min fawqihi sahab ba'duha fawqa ba'd. Ya. Jadi ada kegelapan yang masuk ke dasar samudra, ya. Kemudian di atas itu ada ombak, biasanya ada lagi ombak, ya. Kemudian semua diliputi dengan zulumat, kegelapan yang sempurna sekali. Ya. Sama-sama dikatakan idza akhzayatahu lam yakad yaroha. Jadi mereka yang sudah mati perasaan, sudah zalim sezalim-zalimnya, diberitahu apapun tidak akan didengar. Itu dalam kegelapan itu diandaikan oleh Allah, andai kata mereka mengangkat tangannya saja tidak bisa melihat. Ya. Nah, yang penting lagi, wa malam yasailahu lahu nurang famalahu min nur. Barang siapa yang tidak diberi Allah cahaya, maka tidak mungkin akan memperoleh cahaya sedikit pun. Nah, ini sekarang wanti-wanti saya kepada teman-teman yang kebetulan diberi kesempatan Allah ya menjadi penguasa negeri muslim terbesar di muka bumi Indonesia yang kita cintai ini, ya. Yaitu mereka perlu belajar, ya. Tidak usah jauh-jauh, nggak usah ke negara-negara asing, ya. Lihat kejatuhan Bung Karno yang kita cintai, ya. Kita tuh cinta pada Bung Karno, ya. Tapi beliau juga seorang manusia biasa. Nah, ketika 1000 anggota MPR waktu itu 1000 orang, ya, itu cukup tolol dan cukup dungu, ya, istilah Rocky Gerung dungu, ya. Itu mereka mengangkat Bung Karno jadi presiden seumur hidup. Tapi kemudian dikhianati juga sendiri oleh mereka juga, ya. Sehingga kita melihat bagaimana Bung Karno yang kita cinta itu kemudian dibentak-bentak oleh ajudannya ketika mau digelandang ke sebuah hunian untuk bersembunyinya atau untuk tempat tinggalnya Bung Karno itu. Bung Karno masih pakai piyama mengatakan, ajudanku, saya mau pakai pakaian yang rapi. Dibentak-bentak seperti membentak seorang pesakitan. Lihat Pak Harto, ya. 32 tahun beliau berkuasa, ya. Tapi lihat, ya, kita pun juga tidak anti pada Pak Harto, karena Pak Harto pun itu juga seluruh anggota waktu itu, ya, setuju terus, ya. Bahkan ketika waktu itu Harmoko mau menutup sidang umum MPR, ya, ada seorang perwira TNI, Brigjen Angkatan Darat Abdul Aziz kalau tidak salah namanya, ya. Tanya, Pak Ketua MPR, besok pagi agendanya apa? Kemudian disikat bahkan oleh semua koran, ya. Koran pun juga takut bicara yang sebenarnya. Dan ini kita tahu bagaimana akhir daripada kehidupan Pak Harto itu, ya. Ya, mudah-mudahan Bung Karno, Pak Harto sudah ada di alam sana, ya. Mudah-mudahan diampuni, ya. Nah, karena itu ini pesan saya Pak Joko Widodo, ya, dan juga all the president's men yang melilingi, ya, yang menyesatkan, ya. Saya juga teman-teman DPR, tolong jangan pernah ditunda pemilu. Yang kedua, jangan menginjak-injak konstitusi. Karena rakyat sekarang itu tidak
tidak bodoh. Ya. Sekarang semua orang dari abang becak sampai siapapun ya itu sudah punya HP ya, bisa mengikuti apa yang terjadi ya. Jangan disangka mereka diam ya. Kalau mereka diam itu mungkin masih siap-siap ya. Begitu wacana ditunda, apalagi mau di engineering ya, direkayasa sidang umum MPR atau sidang istimewa itu, maka saya yakin ya masalah sipil akan bergerak. Ya. Nah, jadi jangan katakan Pak Amin itu terselubung itu katanya mau konstitusi, tapi mengapa mengatakan ya memang itu ya. Jadi karena itu sudahlah ya 10 tahun sudah lebih dari cukup. Berikan ke anak bangsa lain yang potensial, yang punya integritas, punya wawasan, punya komitmen, yang paham kemajuan negeri ini, ya, yang juga track recordnya bagus. Ya. Kemudian kita sedang mencari capres yang ketika sudah jadi presiden hari pertama dia akan mengatakan seperti Presiden Filipina menjelang Perang Dunia Kedua itu, yaitu my loyalty to my party ends when my loyalty to my nation begins. Jadi kesetiaanku kepada partaiku sudah berhenti tatkala kesetiaanku kepada bangsa sudah mulai. Nah, saya kira ini tuntunan Islam, tuntunan agama. Saya malah berpikir baru hari pertama dilantik, kapan saya bisa dipilih lagi, caranya bagaimana? Saya kira itu agak kurang pas gitu, ya. Kalau saya katakan tidak waras nanti kena delik ya. Jadi saya kira hanya itu saja ya. Nah kemudian saya melihat ini, ya Allah, saudaraku, sahabat-sahabatku. Jadi tadi diingatkan oleh Mas Ridho ya, bahwa setelah kita jadi peserta pemilu secara syah ya, kemudian kita sudah rakernas, insya Allah lancar ya, maka jangan berleha-leha ya. Badai akan terus menerpa kita ya. Tetapi kalau kita konsisten ya, maka Allah punya resep. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Allah sudah menolongmu, tidak akan ada yang mungkin bisa mengalahkanmu. Tapi kalau Allah sudah membuat kita terkapar, tidak ada lagi juga yang bisa akan menolong kita. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Jadi adapun orang-orang yang bermujahadah, berjalan di muka bumi ini untuk mencapai cita-cita yang bagus, yang sesuai dengan pengarahan Al-Quran ya, maka tentu Allah akan menunjukkan jalan-jalannya ya. Bukan satu jalan, tapi subul, banyak sekali way out. There are many way outs for overcoming your main problem. Jadi kita ini enteng ya. Jadi kita dipuji nggak pernah besar kepala ya. Kita dicaci juga tenang-tenang saja ya. Kemudian kita dihujat alhamdulillah ya. Tapi yang jelas anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu ya. Jadi saya kira begitu saja. Nanti malam dan seterusnya akan kita lanjutkan lagi. Tapi rasa-rasanya saudaraku melihat yang akan bergabung dengan kita itu lumayan banyak ya. Jadi Pak Kaban akan bawa gerbong beliau ya. Pak Khalil Ridwan akan membawa santri dan murid-muridnya. Pak Osama dulu dekat dengan Jokowi dulu ya, sangat dekat ya. Tapi sekarang beliau sudah kembali ke jalan yang benar ya. Kita dukung ya. Karena Pak Osama Hisham ini saya kenal sejak lama, berarti juga kakaknya ya. Jadi beliau kakaknya itu juga PI segala macam lah ya. Jadi insya Allah yang berhimpun di tempat kita ini adalah hamba Allah yang akan bermujahadah, berjihad fisabilillah ya.
Kemudian kalau kita sudah diberikan backup ya oleh yang maha sempurna itu, tentu tidak ada hal yang bisa kita atasi, tidak ada sulit yang nggak bisa kita pecahkan. Ya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.